wa dzurriyyati wa qarabati wa ahli baiti ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah as-sabiatu yang ketujuh. Di yang lima perkara. Ini sudah ada kitab. An Ali, dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Radhiya, semoga memberikan ridho siapa Allah taala anhu kepada sahabat Ali. Wa karrama, dan memuliakan siapa Allah wajahahu kepada wajahnya sahabat Ali. Maka disifati karramallahu wajah kemarin sudah ya. Yang pertama ada kemarin yaitu pendapat bahwa beliau dari mulai kecil sampai beliau meninggal tidak pernah melihat alat kelaminnya. Nah itu ya. Yang kedua pendapatnya bahwa beliau tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Itu makanya disebut atau dijuluki karramallahu wajah. Karena sahabat Ali itu apa namanya ya istilahnya ya? Soleh dari kecil. Sahabat Ali itu mulai Islam, mulai ikut Kanjeng Nabi itu umur 10 tahun. Nah itu. Jadi mulai dia jaga Islamnya tuh dari mulai 10 tahun, soleh dari kecil. Nah itu begitu ya. Iya, kalau kita kan beda. Kalau kita kan salah dari kecil ya kan. Kalau beliau tuh soleh dari kecil. Makanya beliau tuh paling pinter-pinternya sahabat. Ya kan? Nggak ada yang nandingin beliau. Sampai cerdas ya iya. Sampai beliau dijulukin itu babul ilmi. Nah, pintunya Pak De. Pak Janis. Kalau Nabi itu gudangnya ilmu. Nah, kalau beliau itu pintunya. Nggak ada ilmu apapun yang tidak dari Nabi yang tidak melewatin beliau. Istilahnya begitu. Nah itu sahabat Ali. Makanya setiap apa yang disampaikan beliau itu adalah buahnya untuk patokan. Atau 99% itu kenyataan. Nah itu begitu. Laula khamsu khisalin, andekan kok tidak ada 5 perkara ini. Sifatun, artinya sifat madmumatun yang tercela. La soro, maka tentu ada siapa anasu para manusia. Kuluhum ya semua-muanya itu solihina, pada soleh semua. Khalisina, artinya pada selamat mingkuli fasadin, dari tiap-tiap kerusakan. Kata sahabat Ali, andekan kok enggak ada 5 perkara ini, pokok siapapun itu manusia itu baik semua. Enggak ada yang enggak baik. Andekan tidak ada 5 perkara ini. Nah itu sama dengan makalah yang ketiga kemarin dulu, atau 4 kemarin ya. Andekan enggak ada perkara ini, manusia masuk surga semua. Nah, asal tidak dihalangi oleh 4 perkara ini, manusia masuk surga semua. Kalau ini kan 5, jadi soleh-soleh semua kan gitu. Kemarin manusia itu pasti masuk surga semua kalau tidak ada 4 perkara itu. Yang pertama setan yang nggak nampak, yang kedua setan yang nampak, yang ketiga yaitu hawa nafsu, yang keempat dunia. Andaikan nggak ada itu, plung manusia tuh masuk surga. Karena ada setan yang nggak nampak, ya ada setan-setan yang nampak ya kan itu. Ya, terus ada hawa nafsu kita, terus ada pengaruh dunia ini. Nah, itu yang menghalangi manusia masuk ke surga. Andaikan nggak ada itu, plung masuk surga. Sama dengan ini. Andaikan tidak ada 5 hal ini, nggak ada manusia itu yang nggak soleh. Semuanya soleh. Ya walaupun ya soleh di kelasnya masing-masing. Yang pertama yang bikin manusia itu rusak, menjadikan manusia itu enggak soleh,
Awaluha adapun yang pertama itu al-qanaatu menerima ridho, rela puas, ya kan? Ikhlas biljali dengan bodohnya. Qanaah atau rela atau puas menjadi orang bodoh. Biadami ilmi dini artinya tidak adanya ilmu bidini di dalam agama. Bodoh raiso sholat itu buangga. Wah itu rusak betul. Jadi kita kalau sampai bodoh itu terima, nggak mau usaha bagaimana biar tahu, itu rusaknya rusak. Yang pertama itu. Bagaimanapun caranya kita nak nyari menjadi soleh itu sulit sekali. Karena kita nerima menjadi orang bodoh. Puas jadi orang bodoh itu puas. Wah sudah rusaknya manusia. Ya puas tadi loh Pak. Puas jadi orang bodoh. Bodoh, nguayalan pula, buantan. Ya. Wah, sudah. Lengkap pokoknya ya. Walalmu alifrohim. Memang penghalang perusak betul lah ya kan. Menjadi rusak betul gara-gara orang itu rela puas dengan kebodohannya. Kalau ada kemajuan tuh udah bakal terima Pak Kades, Pak Sekdes. Karena bodohnya tadi, ya kan. Jalan, biarlah nggak ada jalan nggak apa-apa. Nanti kalau ada jalannya malah ada maling, nah sudah. Ya kan. Orang kok terima dengan bodohnya. Walal mu'alif rahimahullah. Ya kalau ada jalan tuh malah nanti tanahnya jadi mudah digarap, harganya jadi mahal dan lain sebagainya. Ya ilmu juga begitu. Kalau orang kok mau ngaji, belajar, berilmu, ya jadi luas pandangannya. Enggak macam kodok ketutupan batok. Dolal mu'alif rahimahullah. Ruwiyah diriwayatkan annahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu adapun Allah itu yukbidu benci kullu alimin kepada tiap-tiap alim, orang-orang alim di dunia yang dia itu mengejar dunia. Orang alim. Ya untungnya kita tuh udah orang-orang alim ya. Qalal mu'alif rahimahullah. Wong lagi ngaji kan belum alim. Belum ya. Entah kalau Ripita ngaku alim kan nanti dites itu. Yang kedua jahilin orang yang bodoh bil akhirati dengan akhirat. Wah, pokoknya gedek tenan Allah tuh kalau dengan orang bodoh. Ya. Jadi jangan dikira ya kan bodoh itu legal. Jangan dikira bodoh itu enggak dosa ya. Jangan dikira wong enggak berilmu kok enggak dosa itu jangan coba-coba. Enggak berilmu itu dosa. Bodoh itu dosa. Nah, contoh sampai orang seumur hidup kok enggak bisa baca Quran. Itu besok malaikat di kuburnya gede-gede. Ya jadi umurmu tuh untuk apa baca Quran sampai enggak bisa? Nah itu. Umurmu tuh untuk apa sampai sholat enggak tahu. Walal mu'alif rahimahullah sudah gedek-gedek Pak malaikat. Kasih umur sama Allah ya kan. Masa habis untuk main-main sama tidur we. Kalau pengen ndak macam itu loh jadi hewan ya kan. Wis enggak payah bodoh ya karepe, ora karepe, ibadah karepe, ora karepe, enggak payah punya dosa. Itu hewan. Tinggal makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tidur, kawin, mati sudah, enggak ngurus dosa. Walal mu'alif rahimah, hewan. Nah, hewan kan begitu Pak Lupi. Makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tidur, kawin. Mati sudah. Nah, tanam. Kadang nggak ditanam nggak apa-apa dia. Walal mu'alif rahimah itu nggak masalah dia. Nggak ngurus dosa. Nggak ditanyai lagi sama mungkar nakir. Itu ya, paling enak jadi itu daripada jadi manusia. Waruya dan diriwayatkan. Ya, kan itu ada sumarodatnahu asfala safilin. Lalu kami rendahkan manusia itu serendah-rendahnya derajat, lebih rendah daripada hewan. Loh, hewan itu wajar orang akal ndak punya, wajiban ibadah ndak punya, ya kan? Terus pokoknya tugas dia makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tidur, kawin. Itu
Ruwiyah diriwayatkan anahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lah ini ngapa kok ibaratnya tuh ya al-qanaatu bil jali ini orang yang rela puas dengan kebodohannya itu ngapa kok ibaratnya pembuat celaka ya atau ibaratnya dibenci sama Allah. Ya karena itu tadi lebih-lebihin hewan gitu ya. Wong hewannya begitu, dia lebih lagi dari itu. Padahal dia punya akal, diberi sesuatu diciptakan oleh Allah itu sebaik-baiknya bentuk. Nah, dan dikasih sesuatu yang paling mulia tidak dikasih kepada makhluk siapapun yaitu akal. Gitu ya. Dikasih akal, sudah dibentuk yang macam-macam, yang ganteng, tinggi, putih, jenggoten, ya kan, besar, tinggi, panjang, gemuk, nah kan, macam-macam. Yang perempuan itu cuanti, imut, meling-meling, ya kan. Kalau ketawa, kalau tersenyum itu bikin meleleh, kan macam-macam, ya kan. Itu manusia diciptakan seperti itu. Walal mu'alif rahimahullah. Dikasih akal pula, walal mu'alif rahimahullah. Nah itu begitu. Walaupun ya tidak selamanya, ya kan. Semuanya itu berwaktu. Cantik ya berwaktu, gagah ya berwaktu, ganteng ya berwaktu. Paling mentok 20 tahun. Walal mu'alif rahimahullah. Waruya dan diriwayatkan anahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa baginda Nabi. Dzambul alimi adapun dosanya orang yang alim itu dzambun waqidun dosa yang satu. Kan ada orang yang alim itu kok berdosa itu cuma satu dosanya, melanggar. Wa dzambul jahili adapun dosanya orang yang bodoh itu dzambani dua dosa. Dua dosa we. Bodoh sendiri itu dosa, Pak. Jangan dikira dosa itu kok enggak haram. Maksudnya bodoh itu kok enggak haram. Bodoh itu haram loh ya, dosa. Nah, itu begitu. Rawahu Dailami, rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Hadisnya yang lain banyak. Antara orang alim dengan orang yang bodoh ini. Nah, ada lagi itu ibadahnya tidurnya orang alim dengan ibadahnya itu disamakan dengan 1000 ibadahnya orang yang bodoh dan lain sebagainya. Dosanya dua. Dosanya bodoh itu dengan dosanya dia tidak mau melakukan ibadah itu. Orang alim ya kan. Nah, macam subuhan kan ngaji mondok, tahu kalau tidak sholat dosa. Tapi dia tahu kalau tidak sholat itu dosa. Langgar satu. Kalau orang yang bodoh nggak tahu kalau nggak sholat itu dosa. Itu masalahnya. Nggak tahu dia kalau nggak sholat itu dosa. Kalau Pak Janes macam mana kan tahu ada sholat itu dosa. Nah, lah tahu dia kalau Pak Janes. Kalau orang yang nggak ngaji atau nggak berilmu nggak tahu kalau nggak sholat itu nggak dosa. Padahal nggak sholat itu dosa. Perasaan nggak dosa. Aman wae seperti macam ndak tehal lah. Nggak sholat tuh macam ndak katehal gitu. Ya, macam hewan tadi. Gitu. Nggak penting, santai wae dia kan. Ya penting pokoknya makan, kawin, tidur, makan, kawin, tidur, makan, kawin, tidur. Nah, itu. Nah, itu kan sebelum makan, Mbak. Sebelum makan itu, Mbak. Itu yang pertama ya. Terima jadi orang bodoh itu menyebabkan kerusakan. Jangan sampai entah macam mana walaupun hadir tempat ngaji terus tidur, Bang Farum ya. Usahakan hadir. Macam manapun caranya. Itu begitu. Karena tidak hadir itu dosa tersendiri. Tapi nggak disadari. Wal khirsu dan juga cinta sekali. Ya, ini betul ya. Wal khirsu dan cinta betul alat dunia atas dunia. Pokoknya merakus, mengalahkan segala hal pokoknya. Qolal mu'alif rahim wis macam-macam, enggak tikus kantor tok. Ya kan, tikus sawit ya banyak. Enggak kantor wae ini. Tikus jalan ya banyak, tikus kantor ya ada, tikus sawit ya banyak. Tikus karetnian ya ada. Nah, gitu.
Qolal mu'alif, jangan coba-coba ya. Saking kepengen apa namanya dunia atau kekuasaan tadi, pokoknya macam-macam cara, bahkan agama ya dijual. Saking cintanya atau inginnya mendapatkan dunia. Kadang kawannya ya difitnah. Wis macam-macam lah. Itu saking cintanya dengan dunia. Rawahu meriwayatkan diriwayatkan anahu. Sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, siapa baginda Nabi, az-zuhdu adapun berzuhud fid dunya, di dalam dunia ini, itu yurihu akan mengenakkan atau mengistirahatkan atau menyamankan al-qalba kepada hati, wal badana dan badan. Kalau kita santai we dalam dunia ini, alas, kerja ini ibadah, rezeki itu jatah. Nah sudah, pokoknya kerja, perintahnya Nabi, sunahnya Nabi kerja, ya kan? Sebagai sunah Nabi, sebagai ibadah. Ya perkara rezeki nanti jatah. Belum tentu rezeki saya lewat kerja saya ini. Wong kerja kadang ya diakalin kawannya, ya kan? Wong kadang motong ya diambil lagi sama air. Kadang nanam sawit ya diambil kanti, ya kan? Walal mu'alif rahimah borong ya kadang duitnya ndak keluar Bang Marum ya. Walal mu'alif rahimah sudah, pokoknya kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Nah, kalau rezeki itu ndak payah kita nyari sebenarnya. Rezeki itu pasti nyari tuannya. Itu pasti ketentuannya begitu. Bahkan sebelum kita lahir, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Nanti nyari tuannya. Gitu. Nggak sampai, nggak bakal ketuker kawannya. Itu nggak mungkin, ya kan? Nanti rezekinya Subhan ketuker sama Pak Dino, nggak bakal. Sama-sama ya ini. Ini sama-sama, orang duduknya sama, berjejeran, dagangannya sama, modalnya sama, barangnya sama, itu rezekinya ya berbeda, nggak bakal sama. Walal mu'alif rahimahullah. Yang sih kok entah macam mana caranya, pokoknya wah supaya laku, belum tentu. Nah, ini kan dari rezekinya ya, rupanya duitnya palsu, kan itu, macam-macam pokoknya. Tuhan rezeki itu begitu. Jadi ketika kita umur 4 bulan itu sudah ditentukan, nanti kau besok begini, rezekinya begini, sampai mati itu sudah siap rezekinya. Dan rezeki itu pasti nyari tuannya. Maka jangan sampai ibaratnya kita berpikir yang terlalu jauh. Pokoknya kerja itu ibadah. Berarti harus malas-malasan Pak. Ya udah boleh. Kerja juga harus yang giat. Jangan kerja kok bangunnya jam 7, jam 8. Dibangunin kadang susah, itu kerja apa? Ibadah rasa-rasan itu namanya. Qolal mu'alif rahimahullah. Kata orang tua dulu, nanti rezekinya dipatok ayam. Bukan rezekinya patok ayam, memang rasa-rasan namanya. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah, nanti tidak menjadi sebab rezekinya. Itu begitu. Jadi sudah bisa dipahami ya. Wes pokoknya harta ini di tangan wae. Ada mobil ada, macam mana ya enggak tahu. Ada kebun ada, terus itu nanti bagaimana kebun enggak tahu. Pokoknya wayang ke kebun, wayangnya terbas, wayangnya mupuk, wayangnya nyemprot, wayangnya manen. Nah, itu seperti itu. Enggak jadi pikir wah nanti macam mana ya. Kalau dicuri orang gini. Wah akhirnya ditunggu 24 jam. Nah, akhirnya itu namanya tidak zuhud, namanya khirsun alat dunya. Walal mu'alif rahimahullah. Warokbatu dan sangat mencintai fiha di dalam dunia itu tutsibu akan menyengsarakan atau mencapaikan al-qalba kepada hati, wal badana dan badan atau tubuh ya. Itu kita kok terlalu memforsir kerja supaya dapat dunia, hatinya ya capek, badannya ya capek. Qolal mu'alif rahimahullah. Itu enggak, itu seperti itu. Menjadikan kita menjadi rusak. Ngapa enggak ngaji? Oh capek, pemanen dari pagi sampai sore enggak berhenti ya. Maghribnya belum selesai. Sholat maghrib aku ketinggalan. Bangga pula itu maghrib ketinggalan. Suwangking ibaratnya seperti itu. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani. Tapi itu untuk kita loh ya.
Jangan sampai kalian atau kawannya begitu akan sampluk kayak gitu. Baru ya, dan diriwayatkan anahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya kita yang ngaji ini gitu loh ya, kita yang ngaji ini tuh begitu, pokoknya wayahnya kerja sebagai sunnah Nabi, bahwa beribadah itu sebagai ibadah, kerja itu sebagai ibadah. Nah, kalau rezeki itu yakin harus bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai begini Pak Deno, aku nanti kalau tidak motong makan apa, nah, kan? Padahal dulu dia belum motong ya sudah makan, sudah minum, sudah hidup, ya kan? Belum motong, lah ini kok hebat pula ngomong, aku kalau tidak motong makan apa? Padahal ya motong ya kalau ya makanlah, ya kan? Walal mu'alif rahim, kalau aku nanti tidak kerja makan apa? Lah yang orang rumah sakit itu tidak pernah pada kerja, yang sakit-sakit ya makan, ya hidup, dapat jatah, ya kan? Itu walal mu'alif rahim. Lah orang di penjara itu tidak pernah kerja, ya makan. Walal mu'alif rahimahum dan lain sebagainya. Anak-anak kita itu apa pernah kerja? Kan tidak pernah, ya makan dia. Sebelum kita kerja, sebelum kita laku kerja, apakah kita nggak makan? Kan ya makan. Makanya tidak boleh kita ngomong begitu, jangan ya. Aku kalau udah kerja makan apa? Wah, nyaingin Allah itu. Padahal Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakanmu dan menciptakan pekerjaanmu. Ya, qalal mu'alif rahimahullah. Pekerjaan kita itu Allah yang ciptakan. Tapi kan ideku, Pak. Yang ngasih kamu punya ide siapa? Yang ngasih otak kan ya Allah. Kok hakikatnya ya Allah semua. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmati darud dunia. Adapun kenikmatannya dunia itu liman bagi orang-orang tazawwada yang menggunakan bekal minha dari dunianya li akhiratihi untuk akhiratnya. Dunia itu ya, dunia dan isinya dan apapun itu yang ada di kita itu gunakanlah untuk bekal mempermudah kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orientasi atau tujuannya itu akhirat. Dunia ini untuk fasilah atau untuk perantara supaya untuk ke akhirat itu enak. Itu begitu. Jangan kok malah menyusahkan kita ke akhirat. Kalau yang kira-kira menyusahkan kita ke akhirat ditinggalkan ganti yang lain. Hatta yardiya sehingga ridho siapa orang tersebut robahu kepada Tuhannya orang tersebut. Wa bi'satid darudar. Wa bi'satid daru adapun paling jelek-jeleknya dunia atau rumah atau ya alam gitu. Itu darud dunia, rumah dunia ini. Liman bagi orang-orang soddat yang berpaling kepada orang tersebut an akhiratihi dari akhiratnya orang tersebut. Gara-gara dunianya sehingganya dia menjadi berpaling atau menjadi penghalang dirinya untuk akhiratnya. Gara-gara ngajar dunia, sholatnya jadi ketinggalan, nggak dilakukan dan lain sebagainya. Wa qasarat dan memendekkan apa dunia bihi dengan man an ridho rabbihi dari ridho Tuhannya orang tersebut. Akhirnya dia menjadi terkekang oleh dunianya sehingga tidak mendapatkan atau terhalang dari ridho Tuhannya. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa al-hakimu Imam Hakim. Yang seterusnya yang nomor 3 ya. Nomor 1 al-qanaatu bil jahli, nomor 2 al-khirsu alat dunia. Yang nomor 3 yang menyebabkan manusia itu rusak wasahu dan juga rakus atau pelit bil fadli dengan kelebihan hartanya. Ay al-buhlu artinya pelit bima dari harta-harta zada yang berlebih an hajatihi dari hajat kebutuhannya fi dalikal waqti dari demikian waktu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Maknanya bagaimana, Pak?
pelit atas hartanya di saat itu, yang andekan itu untuk orang lain atau untuk bekal akhirat atau untuk sodako atau untuk apapun itu, kelebihan itu dia sudah cukup. Nah, itu namanya pelit dengan fadol atau kelebihan hartanya. Masadat jalan-jalan kebetulan dengan subuhan. Nah, berdua ya kan, ke Palimo, Tembesi. Subuhan kebetulan agak kurang bawa duit. Mas Sadat ini tadi bawa duit lebih untuk beli ini sudah berlebih. Untuk balik pun sudah berlebih. Nah, Subuhan ngomong kan bannya bocor, untuk ban bocor. Minjem nian nggak dikasih, apalagi ngasih. Nah, contohnya seperti itu. Dia menggenggam apa yang berlebih padahal andaikan dipinjamkan, andaikan kok ditolongkan untuk kawannya itu masih berlebih. Nah, itu namanya as-suhu bil fadl. Carilah contoh-contoh yang lain nanti dikembangkan sendiri. Pelit dari kelebihan yang dia punya. Waria dan pamer fil amali di dalam amal. Ini sudah ranah tasawuf ya. Ria di dalam amal. Tarkul ikhlasi artinya meninggalkan ikhlas fil amali di dalam beramal. Bimulakhadati ghairillahi dengan mempertimbangkan selain Allah Subhanahu wa taala fi di dalam amalnya. Beramal itu biar nampak keren di mata Pak Sekdes umpama. Biar nampak keren di mata Pak Imam, biar nampak keren di mata makmumnya, biar keren di masyarakatnya. Nah, itu namanya riya fil amal. Qala al-mu'allif rahimahullah. Sudah banyak dipahami kalau itu, mudah ya itu. Ruwiyat diriwayatkan anahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi. Kita ngaji, biar keren, biar nampak sama Pak Cik. Nah, itu riya namanya fil amal. Asadun nasi adapun paling berat-beratnya manusia apanya adaban siksanya yaumal kiamati besok di hari kiamat itu man orang-orang yuri yang riya pamer an-nasa kepada manusia an-nafihi sesungguhnya di dalam dirinya itu khairan lebih bagus wala khairan dan tidak ada kebaikan fi di dalam hal tersebut. Jadi perasaan dialah paling elok lah, paling hebat lah, ibadahnya paling keren lah, amalnya paling hebat lah, sodakohnya paling mentereng lah, pokoknya paling lah dia, gembelengan pokoknya kepalanya, paling hebat dewek, supaya dinampak manusia itu paling hebat. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Padahal tidak tahu, ya kan? Yang tukang nilai itu Allah Subhanahu wa taala. Alimum bidatis sudur, Allah mengetahui apa yang di dalam hati, apalagi yang nampak di luar. Waruya dan riwayatkan anahu, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana adapun barang siapa itu riya an-nasa kepada melihat ya ini. Mana adapun barang siapa itu melihat an-nasa kepada manusia fauqoma kepada yang lebih unggulnya sesuatu ingdau yang ada dirinya min khosyatin karena takut fahuwa maka adapun orang tersebut itu munafikun termasuk orang-orang yang munafik. Orang kok ibaratnya itu mandang orang lain bahwa dia itu lebih unggul daripada orang tersebut atau orang itu takut kepada orang lain ya kan karena dia itu lebih mentereng ya kan segan kepada orang lain atau takut dengan orang lain karena dia itu takut gitu, maka itu termasuk orang-orang munafik gitu. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Waruya dan diriwayatkan anahu sesungguhnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan siapa Allah al-jannata kepada surga
ala kulli mura'in, atas tiap-tiap orang-orang yang pamer. Pamer repot nian, ya kan? Nanti itu begini. Besok di akhirat itu sidangnya tuh begini, ya. Ini percontohan besok sidang di akhirat. Gambarannya begini. Pak Sekdes lah ini, Pak Sekdes, ya kan? Jadi Bang Farum ini umpama kan sodakoh untuk masjid ini, musola ini, ya kan? Dia paling unggul pokoknya. Wah, aku dewek les pokoknya, sengnya aku, pokoknya semennya aku, ya kan? Apa keramiknya aku, nah, gitu. Tiba besok di akhirat, loh kok enggak nampak ya Allah, mana apa aku? Pahala seng aku, pahala keramikku, pahala semenku. Dulu kau ngasih itu untuk apa? Kan kau tujuannya supaya ditengok sama masyarakatmu, ditengok sama orang-orang di situ. Iya bodak? Iya ya Allah. Lah sudah ditengok apa belum? Sudah. Lah itu balasannya ya itu, sudah ditengok itu. Gitu. Ya akhirnya kecewa. Makanya itu tidak dapat di itu. Nah, bisa dipahami itu ya. Nah, besok kalau kita kok pamer, ya kan? Nah, itu. Lah salah satu obat pamer. Salah satu obat pamer yang paling mujarab itu istiqomah. Terus beramal terus, nggak urus. Bila pamer terus, nanti lama-lama bosan juga pamer tuh, ya kan? Lupa dia. Ada yang lupa nanti. Lupa kalau dia tidak pamer tuh lupa. Nah itulah yang namanya ikhlas itu. Nah, ngaji pertama ya kan, biar ditengok ripita. Ya lama-lama ya bosan juga. Apa sih ripita itu? Kadang ya udah ada. Nah kan gitu. Nanti ada ikhlasnya dan lain sebagainya. Itu contoh amal-amal. Ke masjid jamaah, ya kan? Wah biar nampak Pak Cik, lama-lama ya bosan juga. Pak Ciknya kadang tidak datang sih ya. Nah itu begitu. Nah, jadi salah satu obat termujarab dari riya adalah istiqomah. Jangan dipelesetin loh Bang Firman, kakek istri koma pula ya kan, lain. Istiqomah. Nah itu terus menerus itu. Waruwiyah dan diriwayatkan. Oh sudah ya. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa? Abu Nuaimin, Abu Nuaim. Yang terakhir, yang nomor 5, yang menyebabkan manusia rusak. Nomor 4 tadi riya ya. Nomor 3 pelit atas kelebihan harta. Nomor 2 tadi sangat cinta dengan dunia. Nomor 1 tadi qanaah atau rela menjadi orang bodoh. Yang terakhir wal ijabu dan heran birra'i dengan amalnya atau kebaikannya. Heran dengan kebaikannya. Heran dengan kebaikannya. Ini contohnya begini. Ini kan kita sudah ngaji terus ya. Aku kok bisa ngaji terus ya. Orang tidak pernah bisa ngaji. Nah, heran dengan amalnya sendiri. Heran dengan kebaikannya. Sholat malam terus, ya kan? Ini bukan yang kemarin loh, bukan yang kumat-kumatan loh ya. Memang asli ini. Asli dari ibaratnya tuh mulai tobat itu sholat malam terus. Lah nengok istrinya ngorok, orang kok makin cembuang kayak. Aku kok bisa tahajud terus ya. Sedekah juga begitu. Jamaah juga begitu. Aku kok bisa jamaah terus ya. Wah, elok nian lagu ini bisa jamaah terus. Lupa bahwa itu semuanya adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang disebut ujub itu apa sih? Al-ikhtisanu. Membagus-baguskan biaklihi dengan akalnya. Menganggap bagus dengan akalnya. Wa tadbiri dan juga pengaturannya akal, wa tarfa'u dan juga menganggap unggul bidzalika dengan demikian amal atau pendapat itu atau amalnya tadi. Itu yang bikin manusia itu rusak menurut sahabat Ali ada 5. Yang pertama rela menjadi orang bodoh. Yang kedua cinta dunia yang berlebihan. Yang ketiga rakus dengan harta yang berlebih pada dirinya. Yang keempat riya dengan amalnya, pamer. Yang terakhir heran dengan pendapat atau
amalnya. Itu menjadikan manusia penyebab manusia rusak. Andai kan itu ndak rusak. Wal maqalatu asaminatu, maqalah yang ke-8. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.